everyone, welcome to Miris Misteri Ribuan Historis yang menceritakan kronologi kasus-kasus kriminal atau kasus-kasus menarik lainnya yang mind-blowing. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup terkenal, yaitu kasus Junko Furuta yang dinilai terlalu cantik yang berujung malapetaka. Mana nih di sini yang suka ngomong dunia berpihak ke si paling cantik? Nah, tak kasih tunjuk ya bahwa di video kali ini adalah kemalangan bagi si cantik. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk, let's enjoy my video. Nah guys, kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Junko Furuta ini lahir pada tanggal 22 November tahun 1971. Nah, semasa SMA, Junko Furuta ini menjadi salah satu siswi yang paling populer di sekolahnya karena dia itu cantik. Nah, selain cantik, dia juga pintar, baik, rajin, pokoknya tipe-tipe green flag di sekolah gitu ya. Nah, karena hal-hal ini tentu saja banyak tuh yang suka kepada si Junko Furuta. Hampir semua cowok-cowok tuh kayak ngekrusin si Junko Furuta ini. Yang suka sama si Junko Furuta ini bermacam-macam guys, mulai dari laki baik, lelaki yang pendiam, bahkan lelaki yang jahat. Nah, salah satunya adalah Hiroshi Miyano. Dia itu terkenal bener-bener jahat banget. Selain suka membuli, dia juga suka merokok, terus minum minuman yang kayak gitu, terus mengonsumsi obat-obatan seperti narkoba gitu loh guys. Terus dia juga punya koneksi sama Yakuza. Yakuza ini adalah salah satu geng mafia di Jepang, geng terbesar, sehingga orang-orang tuh kalau berhubungan sama Yakuza pasti takut. Dan di sini posisinya si Hiroshi ini kan masih SMA ya, udah punya kaitan sama si Yakuza, itu pasti udah pick si Hiroshi ini bukan anak yang benar. Nah, selain itu si Hiroshi juga kepedeannya tuh gede banget guys. Di sekolah dia tuh kayak sok-sokan raja gitu karena punya backingan Yakuza tadi ya. Nah, pada saat melihat si Junko Furuta yang cantik, dia tuh langsung nembak di depan umum gitu. "Hei, kamu mau gak jadi pacar aku?" gitu. Tapi karena Junko Furuta ini anaknya selain cantik itu tadi pintar ya, rajin, terus cerdas, dia tuh nggak memikirkan hal-hal seperti pacaran. Dan di saat itu juga tanpa pikir panjang, Junko Furuta langsung menolak si Hiroshi. Dan hal itu membuat si Hiroshi malu guys. Dan selama hidup si Hiroshi di sekolah, baru kali ini dia mendapatkan kata tidak dari teman sekolahnya. Biasanya tuh nggak pernah ada cewek yang ditembak Hiroshi dan menolaknya. Karena ya mungkin selain daripada mungkin cinta sih, tapi kalau misalkan nggak cinta juga mereka mungkin takut, makanya diterima secara paksa. Tapi kali ini si Junko Furuta berani nih untuk menolak si Hiroshi ini. Nah, dari situ Hiroshi itu menaruh dendam kepada si Furuta. Jadi lihat aja lu, suatu hari nanti gue akan bikin lo jatuh cinta atau paling enggak bikin lo sakit hati. Nah, udah lah tuh ya kisah yang tadi dilewat gitu. Nah, si Junko Furuta ini selain daripada suka rajin di sekolah, ternyata dia juga rajin bekerja loh. Jadi sepulang sekolah dia tuh nggak langsung pulang ke rumah kayak kita ya, langsung pulang terus rebahan, terus nyolong HP gitu misalnya. Mandi juga kadang-kadang kita lupa kan. Tapi si Junko Furuta ini saking rajinnya, dia bekerja part-time di sebuah toko. Kemudian pada tanggal 25 November 1988, ya seperti biasa gitu ya, Junko Furuta ini pulang sekolah kemudian kerja part-time. Nah, sore-sore menjelang maghribnya tuh dia pulang kan dari tempat kerjanya untuk menuju ke rumah. Nah, di sana kebetulan Junko Furuta tuh melewati tempat yang cukup sepi gitu, dan dimana di situ ada si Hiroshi dan satu teman lainnya yang lagi mabuk. Nah, biasanya tuh si Hiroshi sama teman-temannya itu abis mabuk pasti cari target wanita untuk di Nah, si Hiroshi ini melihat Junko Furuta dari kejauhan. Kemudian dia langsung tuh bikin skenario sama temennya yang bernama Minato. Jadi saat itu kan si Junko Furuta itu lagi naik sepeda ya. Terus si Minato tuh nabrak pakai mobilnya, gubrak lah tuh jatuh. Nah, kemudian si Hiroshi ini datang lah sebagai superhero gitu. Padahal mah dia sendiri ya yang ngerencanainnya. Nah, di situ si Hiroshi baik tuh. "Aduh, kamu gak apa-apa, sini ya aku obatin," gitu-gitu gitulah pokoknya. Nah, terus ini udah malam deh, kamu pulang bareng aku aja naik mobil aku, kamu mau nggak? Nah, sebenarnya di awal si Junko Furuta ini menolak ya, karena mungkin dia ngerasa bahwa si Hiroshi ini kan emang anak nakal, dia juga menaruh curiga. Tapi pada saat itu mungkin kalau misalnya
Gimana kalau ada orang lain yang lebih jahat gitu dari si Hiroshi? Si Hiroshi kan teman sekolah, gak mungkin sejahat itulah mungkin di pikiran si Junko Furuta. Makanya si Junko itu nurut aja, ya udah deh aku mau numpang sama kamu untuk pulang ke rumah gitu. Alih-alih diantarkan ke rumah Junko Furuta ini malah dibawa ke sebuah tempat yang lebih sepi lagi. Ini tuh macam-macam sebuah gudang. Nah, di situ si Hiroshi mengungkapkan lagi tuh perasaannya yang kedua kalinya. Mungkin dia pengen usaha gitu ya, saking cintanya, terpesonanya sama kecantikan Junko Furuta. Nah, tapi di situ lagi-lagi Junko Furuta menolak karena memang Junko Furuta itu bener-bener gak mikirin cinta-cintaan. Dia tuh mikirnya belajar, bekerja, menghasilkan uang supaya sukses di masa depan. Nah, dari situ mulailah si Hiroshi menunjukkan sifat buruknya kepada Junko Furuta. Di situ dia mulai menyiksa dan memaksa Junko Furuta untuk menuruti apa yang dia mau. Dan dia juga mengancam kalau misalnya Junko Furuta ini nggak nurut sama si Hiroshi, dia bakalan manggil geng-geng Yakuzanya itu buat menyakiti keluarganya. Nah, mendengar kata keluarga, pastilah si Junko Furuta kayak gak mau, ya udah aku mending nurut aja sama kamu. Nah, dari situ si Junko Furuta pun masuk lagi ke mobil sama si Hiroshi dan si Junko dibawalah ke sebuah hotel. Nah, setelah sampai di hotel, Hiroshi ini memanggil 3 teman lainnya, guys. Jadi yang pertama itu Minato, yang tadi tuh nabrak si Junko pas pulang itu yang naik sepeda. Terus yang kedua Jo Kamikazu, yang ketiga Watanabe Yasushi. Ya udahlah, sesuai apa yang ada di pikiran kalian. Kalau misalnya ada satu perempuan di hotel, terus ada 4 laki-laki bejat yang bangor banget gitu, pasti kalian tahu apa yang terjadi. Nah, keesokan harinya Junko Furuta ini dibawa ke rumah Minato tuh, salah satu temannya si Hiroshi yang tadi. Nah, si Hiroshi pun menyuruh si Junko Furuta untuk menelpon ibunya dan mengatakan bahwa Junko Furuta baik-baik saja dan sedang menginap beberapa hari di rumah temannya. Oleh karena itulah orang tua Junko Furuta tidak melaporkan hal ini kepada polisi. Selama di rumah Minato ini, si Junko Furuta mendapatkan kekerasan dan pelecehan yang bener-bener di luar nalar. Salah satunya tuh yang paling pedih, dia tuh suka ditetesin lilin panas, guys. Jadi kan kalau lilin tuh suka ada tetes-tetes dari itunya kan. Nah, si panasnya itu, si tetesnya itu ditetesin ke mata. Terus selain itu si Junko Furuta juga jarang dikasih makan, jarang dikasih minum. Bahkan saking hausnya, si Junko Furuta harus meminum air kencingnya sendiri. Dan fatalnya lagi, mereka itu benar-benar brutal banget, guys. Mereka menyiksa Junko Furuta dengan memasukkan beberapa benda-benda aneh ke dalam si Junko Furuta. Sebulan kemudian, Junko Furuta ini gak pulang-pulang, guys. Nah, oleh karena itu orang tuanya di sini mulai berpikir, wah kayaknya anakku ini diculik deh. Soalnya gak mungkin kalau misalnya nginep di rumah teman selama ini. Laporlah tuh ke pihak kepolisian dan polisi pun langsung melakukan investigasi. Nah, sempet tuh polisi juga ke rumah si Minato. Tapi di situ orang tua si Minato gak bisa cepu gitu. Soalnya ternyata orang tua Minato juga takut sama si Hiroshi. Karena bener-bener si Hiroshi itu deket banget sama geng-geng Yakuza di Jepang. Ya udahlah tuh, pada saat polisi ke rumah Minato, karena orang tua Minato ngomongnya begitu, ya percaya-percaya aja. Dia pun ya pulang aja gitu polisinya. Setelah kedatangan polisi, ternyata imbasnya itu si Junko Furuta disiksa lebih sadis lagi, guys. Dan aku gak bisa nyeritainnya di video kali ini. Pokoknya sadis banget lah, lebih dari yang tadi aku katakan. Oleh karena itu, Hiroshi dan teman-temannya pun udah kehilangan nafsu lagi tuh ke si Junko Furuta. Di sana mereka cuma bisa menyiksa tanpa melakukan pelecehan lagi, guys. Tapi mungkin karena siksaan yang terlalu berat, sehingga Junko Furuta itu tidak bisa menahan kesakitan-kesakitannya dan akhirnya dia pun meninggal. Naasnya, setelah Junko Furuta ini meninggal, Hiroshi dan teman-temannya memasukkan mayat Junko Furuta ini ke dalam sebuah drum, kemudian ditutupi oleh semen basah dan dibuang ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Berbulan-bulan kemudian, adalah tuh salah seorang yang sedang bekerja di sekitaran Koto tadi tuh, di daerah Koto tadi, melihat sebuah drum yang dilihat-lihat kok ada rambutnya gitu. Nah, karena itu mencurigakan, dia pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun membobol drum tersebut dan benar saja, guys, di dalamnya ada sebuah mayat. Dilakukan tuh investigasi dan otopsi. Dan ternyata identitas orang yang ada di dalam drum tersebut adalah Junko Furuta. Nah, dari drum tersebut ternyata ada di sidik jari mereka berempat, guys. Jadi mereka berempat pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.
Tapi guys, hukuman yang mereka terima tuh menurutku kurang greget karena hukuman yang paling rendah itu cuma 7 tahun penjara. Dan si Hiroshi yaitu Jejedug alias ketua dari kejadian ini divonis hukuman 20 tahun penjara. Ini bener-bener gak sesuai banget dengan apa yang mereka lakukan. Tapi polisi mengatakan kenapa menghukum mereka dengan ya mungkin bisa dibilang ringan karena mereka masih di bawah umur guys. Jadi masih rata-rata masih 17 tahunan gitu kan, masih SMA ya. Dan setelah mereka bebas, bener aja guys, orang-orang itu terlibat lagi beberapa kasus-kasus kriminal karena mungkin pada saat kriminal sebelumnya dia tuh ngerasa ringan di penjaranya, ngelakuin lagi nanti juga sebentar gitu paling ya. So guys, itu dia rangkuman kisah Junko Furuta yang karena kecantikannya berujung malapetaka. Di kisah kali ini sebenarnya nggak ada hikmahnya guys. Meskipun kita udah baik, udah cantik, nggak melakukan hal-hal neko-neko, kalau misalnya kita udah celaka, udah waktunya celaka, kita pasti celaka. Tapi guys, bukan berarti kita harus menjadi orang yang jahat. Tetap harus menjadi orang yang baik. Karena kalau misalnya kita menjadi orang yang baik, kita tidak akan pernah melakukan hal yang Hiroshi lakukan. Kalau misalnya di dunia ini semua orangnya baik-baik, maka kejahatan-kejahatan ini tidak akan mungkin pernah terjadi. So guys, selain kita harus menjadi orang yang baik, kita juga harus selalu berdoa untuk dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata atau misinformasi. Kalau misalkan kalian tahu fakta-fakta menarik lainnya tentang Junko Furuta ini, boleh banget komen di bawah. Atau kalau misalnya kalian ada ide nih, aku harus bahas apa di next konten, boleh banget juga komen di bawah. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Habis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.